Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Ramadhani Tias dengan NIM 210411100074 dari kelas IF 2C Struktur Data. Di sini saya akan menjelaskan codingan modul 5 dan modul 6. Ini untuk modul kelima. Yang pertama, kita membuat menara HANA, di mana kita membuat fungsi dulu dengan nama fungsinya display, kemudian di dalamnya ada dua parameter, yaitu awal dan tujuan. Jika awalnya itu sama dengan A dan B, tujuannya itu sama dengan B, maka if ini akan berjalan. Sehingga awal itu adalah A, tujuan adalah B. Bagaimana jika salah satu salah, berarti if ini tidak jalan. Jadi keduanya harus bernilai true. Kemudian ini kalau elif A dan C, kemudian B dan A, B dan C, C dan A, C dan B. Awal dan tujuan mengikuti awal dan tujuan yang ada di atas sebelumnya. Kemudian setelah melakukan percabangan, kemudian kita tambahkan dengan menggunakan insert, dengan tujuan insert, masukkan tadi awalnya, kemudian hapus yang mau kita pindahkan. Kemudian hapus, ini pop ini untuk menghapus, kemudian akan ditambahkan ke yang awal tadi. Kemudian print A, kemudian masuk ke perulangan. Kalau for I in A, maka akan mengeprint I tadi, ngeprint ini. Kemudian for I in B akan mengeprint juga, dan for I in C akan mengeprint I juga sama. Karena kita punya 3 tiang, jadi perulangannya ada 3. Jadi untuk A, untuk B, dan untuk C. Kemudian kita membuat fungsi lagi dengan nama tower, dan ada 4 parameter. Ada N, ada awal, ada bantuan, dan ada tujuan. Kemudian masuk ke percabangan if else. Kalau if n-nya itu sama dengan 1, maka akan menjalankan percabangan yang if. Tapi kalau salah, akan melakukan percabangan yang ada di else. Kalau di else tadi, n-nya itu dikurangin 1. Tapi kalau di if itu langsung mendisplay awal dan tujuan tadi. Kemudian masukkan A-nya, B dan C masih kosong. Kemudian ke perulangan for I in A, print I-nya, di mana towersnya di sini saya sendiri memasukkan N-nya itu 4. Kemudian awalnya itu A, B ini sebagai bantuan, C dan C ini sebagai tiang tujuannya. Kemudian masuk ke turtle. Nah, kita bisa menggunakan fungsi yang ada di Python, yaitu dengan turtle dengan mengimport. Jadi import turtle. Kemudian untuk membuat background-nya sendiri, oh iya, ini kita run terlebih dahulu untuk membuktikan yang HANA ya. Jadi ini hasilkannya. Kemudian yang tadi yang turtle. Nah, di baris keempat, my_win sama dengan turtle screen. Turtle screen ini untuk kita membuat background dari turtle itu sendiri. Kemudian untuk membuat, anggap saja kita membuat penanya dulu. Jadi kita menggunakan turtle ini yang baris ketiga dengan variabel nama myTurtle. Kemudian turtle speed ini untuk mengatur kecepatan gerakan penanya. Kemudian kita membuat fungsi dengan 2 parameter, yaitu level dan width, di mana color-nya kita membuat white. Jadi ada 4 warna dengan warna yang sama. Kemudian ID-nya level dimoduluskan dengan 4. Jadi kalau levelnya sama dengan 0, saya akan menjelaskan untuk yang if saja.
karena yang else mengikuti sama. Kalau levelnya itu sama dengan 0, maka my turtle begin fill. Nah, ini begin fill ini untuk memulai dari penggunaan color dan akan ditutup dengan end fill ini. Jadi diawali dengan begin fill dan diakhiri dengan end fill. Kemudian kita memberikan color ID-nya ini tergantung nanti hasil ID-nya ya. Kemudian forward ini untuk menggerakkan penanya ke arah kepala dari pena itu, ke arah kepala turtle. Kemudian right ini tergantung derajat. Karena di sini kita nulis 90, jadi ada 90 derajat nanti. Kemudian forward sama seperti tadi, right sama. Kemudian ada jadi mainnya di forward right gitu ya. Kemudian ada pen up, ada pen down. Jadi pen up itu sama seperti kita menggambar. Kalau kita ingin menuliskan penanya itu ke buku, berarti kita turunkan bolpennya. Tapi kalau kita lagi nggak mau gambar, berarti kita ke atasin bolpennya. Jadi kalau nggak mau menggambar, kita pen up. Kalau mau nulis lagi, kita pen down. Jadi di sela-sela pen up ini kita beri goto. Goto ini untuk menggerakkan pena itu ke koordinat tertentu. Di sini kita menggunakan min 200, 200. Jadi bolpen tadi yang ada di kertas itu pen up, naik terlebih dahulu, baru pindah ke koordinat tertentu, kemudian pen down. Bolpennya turun lagi ke kertasnya, anggap seperti itu. Seperti itu. Kemudian kita coba run. Ini turtle screen ya, ini yang kita buat turtle screen-nya. Anggap itu HVS untuk menggambar. Nah, seperti ini. Ini akan terus berjalan ya. Kemudian untuk yang segitiga Sierpinski, kita import dulu sama, kita tentukan speed-nya, terus fill color untuk memberikan warna, kemudian ada go to juga, ada up, ada down, ada begin fill untuk memulai pewarnaan, kemudian diakhiri dengan end fill. Kemudian ada di sini kita pakai 4 fungsi ya. Ada draw triangle, ada get mid, ada Sierpinski, ada mine. Kemudian ini untuk pemberian warnanya ya. Kita coba run. Yang lainnya sama seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Ini warna ungu, warna merah, pink. Ini tuh kita membuat kepala ini kepala head. Ini turtle-nya, kepalanya. Kepalanya kan menghadap ke sini. Jadi kalau kita mau pen up, jadi ini keangkat, kita bisa menggerakkan ke sini atau ke sini. Nanti kita pen down lagi, baru akan dia menggambar di sebelah sini. Seperti itu. Kemudian untuk modul ke-6, ini ada
sequential search, kita membuat fungsi dulu dengan 2 item, membuat list kosong, kemudian membuat variabel 2 variabel yang bernilai 0, masuk ke perulangan. Ini akan berulang selama i kurang dari len data. Ini len datanya ada 3, 6, 9, ada 10. Kemudian kalau data ke i-nya kan dimulai dari 0. Kalau data ke i, data ke 0 berarti angka 1 itu sama dengan item. Itemnya itu 5 ya. Berarti ini akan jalan. Tapi kalau else, maka i-nya akan ditambah sama dengan 1. Kemudian masuk lagi terus berulang sampai kita menemukan angka 5. Kemudian setelah masuk perulangan ke percabangan if. Kalau if len list-nya sama dengan 0, return data tidak ada. Jadi kalau semisal kita nulis di sini angka 100 kan tidak ada di list ini. Jadi nanti akan print-nya data tidak ada karena return data tidak ada ini kalau if len list-nya sama dengan 0. Kita coba run. Ini jadi angka 5 ada di indeks ke-1, indeks ke-5, sama indeks ke-8. Nextnya terakhir ada 9 ya. Terus jumlah iterasinya ada 10. Karena kalau sequential search itu kita mencari satu-satu sampai semua angka sudah dilakukan pengecekan. Jadi meskipun data sudah ditemukan di awal, itu akan melakukan pengecekan terus-menerus. Seperti itu. Kemudian ada order sekuensial. Bedanya apa sama sekuensial? Kalau sekuensial itu datanya tidak terurut. Kalau order sekuensial itu datanya terurut. Ini 11555 sudah terurut dari yang kecil sampai yang terbesar. Sama kita membuat fungsi dengan buat list kosong dengan variabel x dan y, masuk ke perulangan. Kalau x kurang dari len datanya tadi ada 10, dan n not i, berarti not i ini true karena i-nya false. Jadi keduanya harus benar true, maka ini perulangan akan jalan. Lalu kemudian masuk ke if else. Kalau data x-nya tadi itu sama dengan item, maka ini akan jalan. Tapi kalau tidak, masuk ke percabangan else-nya lagi. Kemudian sama seperti tadi, kalau datanya tidak ada, maka masuk ke if len list sama dengan kosong, return data tidak ada. Kemudian apa itu binary search? Ini binary search. Binary search itu kita membagi angkanya menjadi 2, kemudian pilih kiri atau kanan, kita bagi lagi jadi 2 seperti itu. Jadi awalnya sama, kemudian masuk ke perulangan. Ini di assign sama dengan x plus y dibagi 2. Jadi kalau tanda ininya ada 2, berarti kita membulatkan hasil bulatnya ya. Jadi gak ada komanya. Ini sama seperti tadi, sama seperti sebelumnya. Di sini kita melakukan list append assign, kita menambahkan. Sama 115. Kemudian yang tadi belum kita run ya, yang order sekuensial. Nih, kita nyari angka 9. Angka 9 ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia ada di indeks ke-6. Dengan jumlah iterasinya itu 8. Kemudian ini jumlah iterasinya 8 ya, jadi 1, 2, 3,
3, 4, 5, 6. Oh, ini dari indeks ya, dari iya dari sini sampai ke 9. Jadi indeksnya ada di indeks 6. Kemudian coba kita pilih angka kalau 1 gimana ya? Nah, ada di indeks ke-0 dan indeks ke-1. Terus kenapa jumlah iterasinya ada 3? Pasti akan ditambah 1. Karena kita ngecek di sebelah kanannya. Yaitu sama-sama angka 1 atau tidak, atau lebih. Kalau lebih berarti kan bukan. Seperti itu. Sama tadi yang seperti 9 tadi, dilebihkan 1. Jadi ada 8, seharusnya kan 7. 8 karena kita ngecek angka setelahnya. Masih angka sama atau tidak. Kan kalau ada sekuensial itu terurut. Kemudian yang binary search kita run, tadi sudah dijelaskan. Ini ya, posisi datanya, data tidak ada karena tidak ada angka 20 ya. Kemudian coba kita pilih angka 26. Kalau posisi datanya ada di 1 dan 0 karena kita membaginya dengan 2, kemudian dibagi lagi itu ada di sebelah kiri atau di sebelah kanan seperti itu, terus dibagi 2. Oke, cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.